maka itu tempat tidur. Mengambil tempat tidur dengan tujuan ingin tidur. Minal laili, di waktu malam. Tapi di sini tentu saja bukan hanya di waktu malam, karena bisa jadi sapam tidurnya siang. Karena dinasnya malam. Oleh sebab itu berlaku pula hadis ini untuk mereka yang ingin tidur di siang hari, disebabkan karena malamnya bergadang atau berjaga. Apa yang Nabi anjurkan pada saat kita hendak berangkat ke tempat tidur? Pengen tidur baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, Nabi di sini nyebut malam karena umumnya gitu ya, orang tidur malam. Hanya orang-orang tertentu saja yang tidurnya siang gitu, disebabkan karena kondisi keadaan dan pekerjaan. Kata Nabi kita, faqra qul ya ayyuhal kafirun. Pada saat kita hendak tidur, Nabi menganjurkan kepada kita untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun. Tsumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidur dah. Kemudian tidurlah engkau di penghujung bacaan tersebut. Artinya udah jangan ngomong apa-apa lagi dah. Kalau sudah ditutup dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena siapa yang membaca surah Al-Kafirun menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaganya dari kemusyrikan. Ya kan, kemusyrikan, kemurtadan ini hal yang mungkin bisa saja dilakukan oleh seseorang disebabkan karena tidak mengerti tentang perbuatan dan perkataan yang menyebabkan dia menjadi musyrik gitu. Menjadi musyrik. Ya misalnya maaf nih, ketika almarhum Paulus yang kemarin tuh datang, mungkin yang menyambut bukan kaum Katolik aja gitu kan ya. Bisa jadi ada orang-orang yang punya kepentingan dengan kedatangan beliau ke negara kita, dan kebetulan pula dia muslim. Dia menyambutnya dengan penuh kemuliaan, memuliakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau pemuliaannya yang diperlihatkan berlebihan, ini mungkin bisa jadi tanpa sadar, nah dia telah melakukan satu kemurtadan yang menyebabkan dia keluar dari agama. Atau ada orang yang tujuannya sih sebenarnya bercanda, tapi bercandaannya ini bisa menyebabkan dia keluar dari agama. Ketika ada temannya ngajak untuk mengerjakan sholat Jumat yuk, halu aja dah, nggak kaya gitu katanya. Emang sholat Jumat nyari kaya, nyari Jumat berkah. Nah kan itu omongan bercanda, tapi berpotensi dapat menyebabkan kemurtadan, ya. Karena agama jadi bahan apa? Bahan bercandaan dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyaklah hal-hal yang tanpa kita sadari disebabkan karena keterbatasan ilmu yang menyebabkan seorang bisa berakibat menjadi murtad. Nah, salah satu pencegah agar iman kita tetap dipelihara oleh Allah sampai meninggal dunia, salah satu usaha yang diajarkan oleh Nabi kita sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, biasanya dalam sholat rawatib qobliyah ba'diyah ini Nabi di dalam beberapa hadis menganjurkan kita untuk selalu mengulang-ulang beberapa kali dalam sholat sunnah membaca qul ya ayyuhal kafirun dalam rakaat pertama dan qul huwallahu ahad dalam rakaat yang kedua. Itu semua sholat sunnah rawatib ya. Ya qobliyah maghrib ke ba'diyahnya, zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya. Itu disunnahkan
untuk selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dalam rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad dalam rakaat yang kedua. Karena kedua-duanya ini menjadi salah satu penyebab seorang dipelihara dari kemurtadan dan kemusyrikan selama hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mencoba untuk mengumpulkan beberapa hadis tentang bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi menjelang tidur, itu biasanya itu Nabi suka baca Qul Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan Qul ya ayyuhal kafirun. Nah setelah itu selesai, atau boleh juga ayat kursinya di awal, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, sesuai dengan tertib suara, susunan surah. Ayat kursi, pertama Fatihah dulu ya. Fatihah, ayat kursi, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas. Udah jangan megang HP lagi tuh. Kalau udah baca jangan pakai megang HP. Ya WA apa aja dah. Ya. Takut ntar ada yang telepon kan, jadi ngomong lagi. Balik lagi. Ya. Nah kalau berbicara lagi setelah baca, nanti bacanya diulang lagi. Karena Nabi mengarahkan kepada kita untuk menjadikan bacaan ini sebagai khotimata, sebagai penutup. Jadi sudah tidak boleh berbicara lagi setelah kita membaca surah-surah tersebut. Adapun fadilahnya sesuai yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis, beliau pernah bersabda, Qul huwallahu ahad sulusul Quran, wa qul ya ayyuhal kafirun rubul Quran. Kualitas membaca surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Nah, sedangkan kualitas membaca surah Al-Kafirun ini seperempat Al-Quran. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Nabi dalam hadis ini, Qul huwallahu ahad, walaupun ayatnya lebih sedikit dan bacaannya juga pendek, ternyata memiliki kandungan pahala yang lebih besar ketimbang Qul ya ayyuhal kafirun. Karena kalau Qul kan sepertiga, kalau Al-Kafirun seperempat. Nah, jadi lebih besar pahala membaca Qul huwallahu ahad. Jadi kalau Qul baca 3 kali, hatam Quran sekali. Kalau pengen hatam Quran pakai Qul ya Al-Kafirun, bacanya 4 kali gitu. Karena pahalanya lebih besar Qul. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, ala adulukum ala kalimatin tunjikum minasyirki billah. Maukah kalian aku beritahu tentang beberapa kalimat yang apabila kalian baca, Allah akan menyelamatkan kalian dari perbuatan syirik dan kemurtadan. Taqra'una qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum. Hendaklah kalian membaca Qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak tidur. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi kita juga bersabda, man laqiyallaha bi surataini fala hisaba alaih. Barang siapa yang kepengen berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, pada saat berjumpa dengan Allah dia kepengen tidak mengikuti proses penghisaban. Ya artinya amal-amalnya nggak pakai diperiksa gitu dah. Pengennya langsung aja masuk ke dalam surga bersama rombongan orang-orang soleh yang lain. Nah, Nabi kasih cara supaya kita tidak terkena hisab yang berat di hari kiamat. Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa melazimkan diri, membiasakan diri untuk membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ini merupakan 2 paket surat ya dalam Al-Quran. Yang pertama menyelamatkan seorang dari perbuatan syirik dan kemurtadan, dan juga menyelamatkan seseorang nanti di hari kiamat dari penghisaban pengadilan Allah yang sangat berat.
Makanya di dalam sebuah hadis Qul huwallahu ahad itu dijadikan sebagai apa? Minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya mungkin ada beberapa tradisi masyarakat kita yang masih mengamalkan at-taqoh kubro pada saat keluarganya ada yang meninggal dunia, yaitu membaca sebanyak 100.000 kali. Ya, sebanyak 100.000 kali. Dicicil tuh. Itu dulu di Bekasi, di tempat orang tua saya tuh, kalau ada tetangga yang meninggal dunia, ini biasanya sambil menunggu datangnya ustadz nih untuk memimpin acara tahlilan ya, dan sedikit ceramah singkat, itu biasanya sambil menunggu. Nah, kita suka dikasih itu kacang gitu ya, sama jagung ya, kacang kedelai, jagung dan sebagainya. Pada saat kita datang itu buat ngitung ya, ngitung bacaan kulhu sambil menunggu ustadz yang akan memimpin pembacaan tahlil. Udah nunggu baca, nanti setelah ustadznya datang, dah cukup di stop, nanti di absen tuh. Pak Haji dapat berapa? Saya dapat 500, catat gitu. Dapat berapa? 700, catat. Berapa Mas? 3.000. Berapa ini 3.000? Bener nggak? Bener. Bacanya gimana? Kulhu ya Pak. 3.000 orang 500, 3.000. Padahal dari di belakang. Nah, kan kata Ustaz nanti suruh baca kulhu. Iya kulhu, tapi yang mantap, jangan kulhu doang. Dari awal sampai akhir.